Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di video pembelajaran statistika bersama saya, Satya Nirzi, dengan NIM 2409 34700234. Dengan Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, Fakultas Vokasi. Oke, hari ini kita bakal bahas salah satu topik yang sering banget bikin kita sedikit pusing, yaitu distribusi binomial. Tapi tenang aja, kita akan bahas pelan-pelan, pakai contoh nyata yang deket banget dengan dunia kita, yaitu sumber energi. Selanjutnya, distribusi binomial itu sebenarnya simple, asal kita tahu cara bacanya. Kita akan lihat gimana peluang suatu kegiatan bisa terpilih beberapa kali dalam jangka waktu tertentu. Dan ini sering banget kejadian di dunia nyata. Contohnya dalam konversi energi yang sesuai dengan prodi saya, yaitu Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Oke, kalau ada bagian yang kurang jelas atau mungkin kamu punya nih pendapat atau cara lain, silakan banget ya untuk kalian tulis di kolom komentar. Yuk kita diskusi terbuka agar pemahaman kita semakin luas. Oke, yuk langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, kita bahas dari dasar dulu ya. Apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret yang menggambarkan jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan yang memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Dengan peluang sukses tetap digunakan untuk mengetahui peluang suatu kejadian terjadi X kali dalam N percobaan yang independen. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ya. Ciri-ciri distribusi binomial. Yang pertama yaitu jumlah percobaan atau N itu tetap. Selanjutnya terbagi menjadi dua hasil, yaitu sukses atau gagal. Peluang sukses atau P itu tetap. Dan percobaan independen antara satu sama lain. Oke, ini jadi adalah ciri-ciri distribusi binomial. Selanjutnya, studi kasus yang akan kita bahas kali ini adalah inspeksi turbin di pembangkit listrik. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering banget muncul dalam soal-soal ujian, yaitu distribusi binomial. Topik ini akan kita bahas lewat sebuah studi kasus nyata tentang gimana menghitung peluang. Berapa peluang ditemukan kerusakan kecil tepat 2 kali dari 5 inspeksi? Soal ini sangat sederhana, tapi sangat aplikatif di dunia nyata. Distribusi binomial digunakan ketika kita ingin menghitung peluang suatu peristiwa sukses terjadi beberapa kali dalam sejumlah percobaan yang sifatnya sama. Di sini studi kasusnya adalah sebuah tim teknisi melakukan inspeksi rutin terhadap turbin utama sebanyak 5 kali setahun. Peluang ditemukan kerusakan kecil tiap inspeksi adalah 0,2. Berapa peluang ditemukan kerusakan kecil tepat 2 kali dari 5 inspeksi? Lanjut kita masuk ke rumusnya. Rumus distribusi binomial yaitu P X sama dengan X sama dengan NX kali P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X. Di sini C NX itu sama dengan kombinasi P melalui yaitu peluang sukses, dan N mewakili jumlah percobaan. Oke, lanjut. Di sini kita masukkan rumus distribusi binomialnya sesuai dengan data yang kita punya. P X sama dengan X sama dengan N X kali P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X. Oke, yang dimana N sama dengan 5 yaitu yang mewakili jumlah inspeksi, X sama dengan 2 mewakili jumlah kerusakan kecil, P sama dengan 0,2 peluang sukses, dan Q sama dengan 0,8 mewakili peluang gagal. Di sini sudah tertera ya, dengan data yang kita punya sudah kita tampilkan di sini. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasannya. Oke, dari data yang kita punya, kita bisa melakukan perhitungan. Kita masukkan rumus binomial P X sama dengan 2. Ini kita masukkan sebelumnya kita masukkan ini dengan data yang kita sudah punya ya. P X sama dengan 2 sama dengan 52 kali 0,2 pangkat 2 kali 0,8 pangkat 3.
sama dengan 10 dikali 0,4 0,04 dikali 0,512 sama dengan 0,2048. Oke, dari hasil ini dapat kita simpulkan adalah peluang yang ditemukan kerusakan kecil tepat 2 kali dari 5 inspeksi adalah 0,2048 atau 20,48%. Oke, dapat dipahami semuanya? Atau enggak gini deh, coba kalian pause dulu video ini, terus kalau kalian ngerasa ada yang kurang, langsung aja kalian klik di komentar, baru kita lanjut lagi ya, baru kalian lanjut lagi video ini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nilai harapan dan varians. Di sini rumusnya yaitu E X sama dengan N kali P sama dengan 5 dikali 0,2 sama dengan 1. V atau X sama dengan N kali P kali 1 min P sama dengan 5 dikali 0,2 dikali 0,8. Yang hasilnya itu 0,8. Nilai-nilai ini sangat berguna untuk memahami distribusi, terutama kalau kita ingin membandingkan dengan data nyata atau membuat prediksi. Dapat diinterpretasikan yaitu nilai harapan dalam 5 kali inspeksi rata-rata ditemukan satu kerusakan kecil, dan varians nilainya adalah 0,8 yang menunjukkan sebaran data dari rata-ratanya. Oke. Di sini kita tampilkan tabel probabilitas lengkap yang dapat mewakili yaitu X sebagai jumlah kerusakan dengan data yang kita punya 5 data, dan P X sama dengan X kita dapat lihat di sini dapat menghasilkan hasil yang berbeda-beda dengan pembulatan yang berbeda-beda juga. Dari hasil yang rumus yang kita lakuin ini mendapatkan nilai seperti ini. Oke. Dapat dipahami semuanya? Selanjutnya visualisasi histogram. Di sini distribusi binomial sama dengan inspeksi kerusakan turbin yaitu N sama dengan 5, P sama dengan 0,2. Dapat kita lihat di sini bahwa grafik ini menunjukkan bahwa peluang paling tinggi yang terjadi yaitu 1 kali terjadi, dan peluang turun drastis untuk 3, 4, dan 5 kali. Oke. Distribusi ini cenderung condong ke kanan, yaitu positively skewed. Oke. Jadi di sini ada visualisasi histogram yang dapat menunjukkan tentang grafik drastis dan condong. Oke. Sampai sini dapat dipahami ya semua. Oke, kita sudah masuk ke slide yang terakhir. Jadi, dari analisis ini, kita bisa lihat bahwa distribusi binomial sangat membantu dalam menghitung peluang suatu peristiwa yang berulang, dengan hasil yang hanya 2 kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Distribusi ini nggak cuma soal angka, tapi juga soal memahami pola dan membuat prediksi yang lebih masuk akal di dunia nyata. Kalau kalian punya pendekatan beda, atau ada cara yang mau nyanggah dan menyimpulkan, silakan ya. Tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu ada yang punya sudut pandang dan bikin pembahasan ini makin seru. Yuk kita diskusi bareng supaya pemahaman kita semakin luas. Oke, seperti biasa, kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian like video ini dan share ke teman kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa kalian subrek alias subscribe. Oke? Channel ini supaya bermanfaat. Supaya semakin bermanfaat channel ini. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sacan. Peace out.